Oke, selamat datang di Ilham FT Auto. Ini kita masih dalam masa PPKM ya. Makanya ini saya pakai masker double. Kali ini saya ingin mereview mobil. Mobilnya ini ya, ini sebenarnya generasi Lancer juga. Lancer ini, tapi yang ini yang Evolution 5. Waktu itu saya udah pernah review juga yang Evolution 3. Yang warnanya itu yang lebih muda sih, itu lebih muda. Kalau yang ini kayaknya sih antara lebih muda nih lebih tua. Oke, kita langsung mulai aja review Mitsubishi Evolution 5. Nah, kita mulai dari bagian depannya, si Evolution ya, Mitsubishi Evolution 5. Nih, dia grillnya tuh unik. Dia walaupun di tengah-tengah ada logo Mitsubishi, tapi dia dibikin kayak jaring-jaring itu, jadi kelihatan bener-bener sporty banget untuk di area grill. Dan itu kelihatan nih kayak turbo-turbonya itu, mesinnya semuanya kelihatan. Dan di bawahnya ada fog lamp yang bentuknya ini kayak lampu utama, gede banget. Dan body kitnya ini loh, cakep banget ya si Evolution ini. Dan ada kayak semacam kayak grill itu tuh, grillnya. Dan lampu sennya memang masih yang buram ya, benar-benar masih yang oranye. Dan lampu utamanya dia masih yang bohlam biasa. Tapi di area kap mesinnya ini dia sudah kayak dilapisi ini nih, apa tuh, kayak buat saringan udara gitu. Jadi keren ya, jadi kayak ada turbo-turbonya gitu. Tapi kenapa yang di sebelah kiri ada, tapi sebelah kanan nggak ada gitu? Harusnya ada. Wiper mah tetap 2. Wah, memang benar-benar ganteng ya si Evolution ini ya kalau dari depan ini. Jadi dia lampu depan, apa tuh, lampu utamanya itu ada 2. Jadi fog lamp itu bisa dibilang kayak lampu utama juga tuh, karena gede banget. Nah, kita ke bagian sampingnya dari Evolution 5. Maaf ya kalau emang cahayanya agak sedikit kurang terang. Ini saya udah pakai blitz juga, tapi kalian bisa ini ya, kelihatan jelas ya mobilnya nih, warna hitam ya, bagus banget. Dan dia ada body kitnya di sini. Body kitnya jadi ini, dia ini asli loh, ini bukan ditambah gitu, tapi ini bener-bener asli, emang bener Evolution 5 ya. Jadi udah dikasih body kit seperti ini dari sananya, dan udah bagus. Dan saya juga senangnya ini dia tankinya ini ada sebelah kanan untuk yang si Evolution 5. Untuk di handle-nya dia sudah model cungkil, tapi yang udah sewarna body. Dan dia pilar B-nya sudah menggunakan yang black dop, jadi udah lebih mantap gitu, udah lebih gagah. Di sebelah kanan ada fender, di sebelah kiri juga ada. Spion juga sudah sewarna body. Tapi nanti kita lihat dia sudah elektrik apa belum ya. Nah, ini kita di sebelah kirinya ya, sebelah kiri dari si Evolution 5. Nah, untuk peleknya jujur ya, ini peleknya ini kelihatannya gede banget. Padahal ini cuma ring 17. Ini peleknya pelek custom ya, karena aslinya peleknya kayak nggak seperti ini. Peleknya dengan profil bannya Dunlop, ukuran 235 45 ring 17. Dan untuk remnya dia sudah menggunakan rem Brembo. Dan rem depan pasti sudah cakram. Nah, untuk rem belakang juga sudah rem cakram. Dan ada Brembo-nya. dengan ukuran ban yang sama, dan bannya juga mereknya juga sama tuh, Dunlop.
Nah, ini tampilan belakangnya dari si Lancer Evolution 5. Nah, ini terlihat jelas sekali ya, ada tulisannya Evolution 5. Dan lampunya memang ciri khasnya itu emang masih warna buram ya, tapi dia bening gitu loh, glowing gitu ya lampunya ya, walaupun mika buram tapi glowing. Dan dia ciri khas mobil zaman dulu, walaupun ini mobil tahun 1990-an, tapi plat nomornya ini tepatnya ini dudukannya sudah bisa mengikuti zaman now. Jadi nggak perlu tambah-tambahan besi gitu ya untuk naruh plat nomornya. Dan ini ada logo Mitsubishi-nya asli loh. Dan dia udah ada rear spoilernya nih, yang bisa dibilang nih keren banget ya. Dan ada HiMo stop lampnya. Karena kalau yang standarnya ini yang udah racing ya, karena kan Lancer ini kan dibagi menjadi yang ada yang standarnya ya, yang seperti itu. Jadi yang benar-benar polosan. Nah, di situnya ada rear wipernya loh. Mana ada sedan sekarang itu ada rear wipernya. Kalau zaman dulu sedan-sedan ada loh yang kayak gini, tapi nggak semuanya ada ya. Dan di sini kaca udah ada defoggernya dan ada antenanya juga, jadi antenanya gabung di kaca. Nah, muffler cutter ada di sebelah sini nih, knalpotnya. Harusnya kan biasanya kan kalau tangki di kanan itu kan knalpot pasti di kiri. Kalau ini knalpot tetap di kanan. Makanya suaranya nanti jadi bagus banget itu ya. Nanti kita dengerin suaranya yuk. Oke, habis ini kita langsung buka bagasi. Nah, buka bagasi biasanya kan dari dalam, tapi karena kita udah megang kuncinya, kita buka aja bagasi dari sini. Nah, ini dia ruangan bagasinya dari si Lancer Evolution 5. Ini dia akinya di sini ya. Jadi akinya nggak di area mesin. Tapi di bawahnya dia bagusnya juga masih ada ban serep ya. Ini karena ini ketiban aki jadi nggak bisa kita buka ya. Ini dalamnya tapi ada ban serepnya nih. Entah masih pelek kaleng apa udah full size gitu ya. Ini karena nggak bisa dibuka aja nih karena ada akinya nih. Akinya dia ada di sini nih. Harusnya sih bisa. Tapi ya sudahlah. Tapi bagasinya benar-benar cukup luas, bisa naruh stick golf kalau kata Mobi. Dan orang aja bisa masuk kali ya. Walaupun dia di sini ada akinya loh. Tapi memang karena ini udah ditambahin spoiler, jadi memang agak sedikit berat nih inian bagasinya ya. Ya maklum, karena kan ini kayak semacam kayak pengimbang ya si spoilernya ini. Oke, kita coba langsung sambil nyalain aja yuk. Kita sudah di dalamnya nih. Wow, suaranya sangat garang sekali ya si Evolution ini. Tapi kita nggak nyalain lama-lama karena nanti kita matiin aja di sini. Wah, benar-benar suaranya tuh sangat garang sekali ya si Evolution ini. Udah cukup ya, kita langsung intip aja ya seperti biasa, jadi nggak usah nyalain mesin, oke? Nah, untuk di dalam interiornya si Evolution 5 ini seperti ini. Memang kayak tidak terlalu berbeda dengan Evolution 3. Tapi dia bagusnya udah ada airbag loh di sebelah kiri. Kayak di situ juga udah ada ya tuh. Bukan, ini malah merek ininya ya. Merek setirnya. Dan ini klaksonnya ada di sini harusnya nih. Malah nggak ada airbag ya setirnya nih. Padahal kalau ada airbagnya lebih bagus. Nih sebelah kirinya ada loh soalnya. Nah, speedometernya memang dia masih menggunakan full jarum. Tapi ini keren loh, pada zaman dulu ini udah sporty. Dia ada tambahan tadi itu. Kalian enggak kalau saya ada waktu lagi geber-geber mobil ini juga ikut gerak ya. Apa kayak pada detiknya tuh. Jadi kita kalau dari 0 sampai 100 itu bisa mencapai berapa kilometer, dan itu saya kan tadi kan RPM-nya tuh pasti di atas 3000 ya. Nah, atau 4000 tuh jadi benar-benar sangat gagah sekali mobil. Ntar kita jelasin ke mesinnya. Nah, sebelah kanan spionnya sudah elektrik ternyata keren. Dan di atasnya lagi ada fog lamp.
Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan. Di bawahnya lagi ada buat buka kap mesin. Dan di bawahnya lagi dia ada buat buka apa? Tangki bensin dan bagasi. Dan ini ada recline dan slidingnya. Saklar wiper sudah intermittent. Dan di sebelah kanan ada saklar sen dengan lampu juga. Kan fog lampnya terpisah ya. Untuk pengaturan setir, dia apa bisa diatur nggak setir ya? Bisa, tapi dia hanya tilt doang, dia belum teleskopik. Untuk di area sini ada jam digital tadi ya, kalau kalian lihat tuh kalau lagi pas saya lagi geber-geber. Dan di sini ada kayak apa, panel AC gitu ya. Jadi ini kalau kita AC-nya ini aturnya dari sini, itu posisinya juga lengkap. Dan ini ada temperaturnya udah auto. Keren banget. Layarnya sudah diganti dengan yang aftermarket yang udah double din, tapi dia belum ada sensor apa tuh, belum ada kamera parkirnya ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan apa tuh, asbak bagi yang ngerokok nih. Tapi kalau ini dia socket lighter. Kalau apa, kalau kita nggak ngerokok, ini jadi buat power outlet juga bisa sih. Saya bisa copot nih, malah copot dashboardnya. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Transmisinya manual 5 speed ya. Dan ini udah dikasih yang transmisi yang rally art. Tapi memang saya tadi udah coba koplingnya, ini agak keras koplingnya. Aduh. Jadi kalian kalau yang nggak biasa bawa manual sih, jujur aja ini memang agak keras sih. Ini menurut pribadi saya ya. Ini agak keras. Karena saya biasanya juga di rumah tuh ada R3 punya abang saya tuh. Ya R3 tuh emang koplingnya paling enak deh. Kalau mobil manual R3 paling enak deh. Tapi ini juga halus sih ini ya, perbedaan gigi halus 2, 3, 5 ini halus banget, enak. Jadi kayak enaknya, tapi kalau koplingannya enteng, ini enak banget asli. Rem tangannya masih model yang tarik. Dan di sini ada buat kayak hangat bangku sih kayaknya kalau nggak salah. Ada tempat penyimpanan. Ada tempat penyimpanan lagi kayak di dalamnya tuh. Dan di sini ada tempat penyimpanan. Belum soal opening. Di sini dia nggak bisa dibuka ya. Tapi dia bagusnya, walaupun sini masih bahan plastik keras, tapi ini kayak mewah sekali ya, kayak dilapisi kulit, tapi ini masih keras. Nah, bangkunya dia sudah diganti dengan model bucket seperti ini, dan ini racing sekali. Walaupun dia masih menggunakan fabric. Dan di sini ada seatbelt sudah adjuster, hand grip model fix, sun visor, ada kacanya. Kaca zaman dulu udah mewah kayak gitu loh, walaupun belum ada lampunya. Sebelah kanan nggak ada kaca sama sekali, tapi cuma hanya cut holder. Dan di sini ada lampu baca. Dan ini matiin sama nyalainnya terpisah. Nah ini buat yang kanan kiri, jadi nggak semuanya nyala. Dan ini kalau pintu kebuka baru nih. Dan matiin tetap di sini. Dan mobil ini dia mempunyai sunroof. Ini kemewahannya zaman dulu. Dan ini tombolnya buka dari sini. Ini kalau kebuka kalau mobil lagi nyala ya. Kalau mobil nggak nyala ya nggak kebuka. Apalagi yang dibahas ya. Nah, sebelah kanan sini power window. Dia auto hanya pada sisi driver, tapi cuma auto down doang, auto up belum. Dia di sini ada window lock ya. Dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan dan speaker di sini. Tapi di sini Twitternya nggak ada Twitter di sini nih. Kalau ada Twitter mantap banget sebenarnya. Handle masih model yang sewarna interior. Setirnya 3 palang yang udah Momo tadi yang saya bilang, dia belum ber-airbag. Harusnya ini airbag sih, merek Momo ini airbagnya kali ya. Saya nggak tahu deh. Kecuali mobil ini ditabrakin baru. Ini lampu hazardnya di sini. Nah, sorry ya, tapi kalau agak gelap ya. Nih, karena tadi posisi saya ini saya senang maju-maju. Ini cukup lega juga, dan kaki saya juga jadi agak ke dalam, bagus. Dan di sini ada gardannya, karena dia penggerak belakang, bukan penggerak depan. Tapi dia memang karena bangkunya yang seperti ini. Bangku ini Recaro ya, sebenarnya jenisnya. Ini emang nggak ada side pocket. Tapi di sini dia ada tempat penyimpanannya, asbak deh. Ya, asbak kalau yang pada ngerokok, zaman dulu seneng ngerokok. Dan memang dia belakang nggak ada headrest, tapi dia bagusnya ada speakernya 2 buah di sini. Dan di tengah-tengahnya dia ada armrest yang cukup proper sih pada zaman dulu. Dan
Seat beltnya memang dia masih model yang fix. Dia hand grip tapi dia mah retract kalau yang di belakang. Tapi dia headrest emang ada tapi fixnya, tapi nggak terlalu ini banget sih, karena dulu kan penumpang belakang kayak nggak di apa gitu kan. Nah, tapi dia belakang juga tidak ada penyimpanan. Dia hanya power window dan handle di sini, dan tempat penyimpanan kecil sih kalau kita buat tutup pintu. Seperti ini. Tuh. Tapi bangkunya juga udah nggak bisa apa-apain ya. Dan ini bangkunya juga nggak bisa dilipat ya. Jadi benar-benar fix. Jadi bagasi benar-benar cuma di bawah sini doang, di bawah speaker ini bagasinya nih. Jadi jangan juga, tapi sayangnya juga nggak ada tempat buat ngambil barang ya kalau dari sini ya. Jadi ini juga polos. Oke. Nah, ini area mesinnya dari si Lancer Evolution 5. Memang mobil ini saya sih jujur ya, ini benar mobil standar yang dikonvert menjadi sebuah Evolution. Dan ini mesinnya awalnya dia mesin Mifec nih, awalnya mesin Mifec yang udah dari dulu udah terkenal di Mitsubishi itu Mifec. Tapi kalau yang ini kita diganti, ini udah yang 2000 cc. 2000 cc dengan turbonya nih, itu kan kelihatan ya selang-selang turbonya ya. Jadi dia udah menggunakan turbo nih, makanya akinya kan dipindahin ke bagasi ya, karena di sini buat naruh coolant turbonya di sini nih, buat mendinginnya nih, jadi biar turbonya tuh nggak cepat panas. Nah, ini mesinnya 2000 cc, udah all wheel drive, jadi udah 4x4 ya. Tadi saya tuh yang di tengah-tengah tuh lupa, tadi dikira bukan penghangat bangku, itu adalah all wheel drive-nya. Jadi kalau bisa lebih sport, jadi bisa buat rally sih mobil ini ya, kalau sejenisnya seperti itu. Dan dia dudukannya di sini udah dikasih apa ya? Jadi kayak modifan warna oranye, jadi kelihatan cerah sekali ya, keren. Untuk tenaganya sendiri dia sudah bisa mencapai sekitar 270 horsepower. Nih, kalau mau dengerin suaranya nih, ada yang lewat nih. Nah, suaranya seperti itu, dan itu sangat bener-bener gagah sekali dan bener-bener mantep dah mobil ini. Walaupun memang ya, karena ini sebenarnya kayak si Omobi ngonvert dari mobil biasa jadi turbo ya. Makanya kalau manual bener agak sedikit keras. Tapi kalau Matic sih lebih enak sih harusnya sih. Gearbox juga lebih halus. Tapi kalau manual ya aman sih insya Allah ya kalau mobil kayak gini ya. Nah, ruangan mesinnya memang rapih. Dan ini bener-bener kap mesin juga dikonvert nih. Jadi yang ada buat lubang udaranya ya. Karena turbo itu kan memang harus ada lubang udara di sini dibuat mendinginkan area turbo dan mesinnya. Itu kalau menurut saya ya. Maaf kalau saya agak so tau dikit. Dan sini dia dilapisi dengan radiatornya nih. Tempat radiatornya yang merek Koyo gini bagus banget nih. Dan ciri khas mobil zaman dulu seperti ini nih, keren banget. Nah nih buat pendinginnya di sini nih. Makanya harusnya ini tempat aki di sini kan. Di tempat akinya pindah ke area bagasi. Makanya jadi karena ini cukup gede juga sih turbonya yang dipasang nih ya. Ini turbonya nih kayak turbonya hybrid apa turbonya yang merek apa gitu ya. Tapi keren banget sih asli, ini rapih. Pemasangan turbonya ini rapih banget. Rapih, jujur. Ini asli rapih banget. Nah, ini adalah dikira saya itu 4x4 ya. Ternyata ini adalah semprotan washer yang kita langsung buat nyemprot ke mesin turbonya, karena kalau ini busnya kenceng otomatis mesin jadi panas. Makanya alat itu gunanya untuk menyemprotkan air ke mesinnya dengan kita pencet langsung crot gitu kan. Itu disemprot air crot. Nah, bagi kalian yang sebenarnya mau lihat langsung mobil ini, kalian menghubungi nomor yang lewat tuh, ada yang lewat dan atau nomor yang ada di deskripsi ya. Karena kita ini masih di masanya PPKM ya. Ini jujur saya kalau sebenarnya sih pengennya di rumah aja, tapi karena saya ingin membuat konten untuk kalian, saya membuat video ini ya. Karena jujur ya mobil ini sangat menarik loh. Ini saya bikin videonya ya secara langsung, jadi kalian bisa nonton di rumah aja. Jadi semoga sih PPKM nggak diperpanjang ya. Tapi kalau kalian mau nanya-nanya harga, itu langsung aja ke nomor yang tadi ya, yang lewat. Dan kalau emang tadi nggak sempat nyatat nomornya ada saya taruh di deskripsi ya. Sekian dulu ya video dari saya mengenai Lancer Evolution 5. Sebenarnya sih ini sebenarnya Lancer biasa, tapi yang di upgrade ke
Evolution 5. Jadi ya istilahnya sebenarnya dari standar menjadi yang rally gitu lah buat balap, atau nggak dikasih turbo gitu kayak si Omobi gitu kan. Omobi kan seneng banget tuh mobil-mobil yang biasa dikasih turbo. Oke, mohon maaf kalau masih ada salah kata saya dalam membuat video ini dan video-video saya yang lainnya. Karena ini lagi PPKM dan saya memakai masker double ya. Tetap melakukan protokol kesehatan dengan selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, menghindari kerumunan juga. Itu sih termasuk. Oke, jangan lupa like dan subscribe juga channel saya ini, karena insya Allah setiap Sabtu Minggu saya akan tetap upload video terus ya, untuk menemani di hari libur kalian nih. Semoga PPKM tidak diperpanjang lagi. Oke, terima kasih telah menonton.